Halo, ketemu lagi di video atau konten 8 kali puasa 8 kali lebaran di perantauan. Alhamdulillah sudah masuk ke hari ke 20 berapa nih, 24. Alhamdulillah bentar lagi udah mau selesai bulan puasa, dan sebentar lagi udah mau lebaran, mungkin kurang dari 1 minggu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari video pertama sampai video random ke-24 ini. Semoga cerita-cerita random saya bisa ngasih sesuatu untuk teman-teman ya, khususnya yang ada di perantauan, ya di perantauan atau mungkin yang sudah mau akan merantau ya, tahun ini atau tahun depan. Sudah banyak cerita yang saya share juga, dari mulai keuangan, kisah paling sedih, kemudian bagaimana survive di luar negeri, kayak gitu-gitu. Semoga itu bisa ngasih sesuatu lah buat teman-teman. Dan kali ini masih di bulan suci Ramadan ini, di hari ke-24, mau cerita mungkin terkait dengan apa yang sebenarnya saya kejar dengan tidak pulang ke rumah selama 8 tahun terakhir. Ya, mungkin yang teman-teman yang sudah ikut dari hari pertama atau mungkin dari konten tahun lalu, mungkin udah tahu kalau sebenarnya nggak ada yang saya kejar, semuanya memang sudah ditakdirkan seperti itu. Kalau balik lagi ke cerita di pertama kali puasa, full puasa dan juga lebaran pertama kali di perantauan, waktu itu memang yang nggak ada pilihan lain, karena seminggu setelah lebaran, benar-benar seminggu itu saya ada jadwal interview visa di Konsulat Jenderal Surabaya. Jadi kalau memilih untuk pulang, yang mana itu nggak ditanggung pihak pihak pemberi beasiswa juga, harus pakai dana pribadi, itu benar-benar cukup besar dananya ya. Jadi memilih untuk tidak pulang karena biaya juga sih, nanggung cuma tinggal seminggu doang. Akhirnya ya sudah mengorbankan waktu untuk lebaran tanpa keluarga, lebaran di perantauan, lebaran di Jogja pada waktu itu. Baru kemudian tahun kedua dan tahun ketiga, ya sekali lagi karena memang waktu itu sedang berada di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Jadi ya sekali lagi terkendala dengan jika pulang ke Indonesia cukup banyak dana yang harus dikeluarkan, dari mulai perjalanan ke Boston, Jakarta, belum lagi Jakarta ke Ternate, belum lagi ada yang harus dibagi-bagi dengan keluarga. Jadi cukup banyak lah kalau setahun sekali saya harus pulang pada waktu itu. Lebih baik memilih untuk menyimpan duit dan mungkin bisa ditransfer ke keluarga selama 2 tahun di sana. Dan juga waktu itu sebenarnya pernah pesan tiket untuk pulang pas pandemi, tapi semuanya di cancel. Jadi saya benar-benar terkurung selama 2 tahun di Boston. Itu jadi tahun pertama sampai tahun ketiga benar-benar karena ada agenda lain, dan juga pertimbangan finansial kenapa tidak pulang. Tidak ada yang ingin saya kejar selama 3 tahun pertama. Kemudian balik ke Indonesia tahun 2021, 2022 lebaran di Depok juga, puasa dan juga lebaran di Depok full, karena pada waktu itu juga udah dapat kerjaan sebenarnya, cuman lebih kepada cuti yang hanya sedikit. Jadi karena perusahaan saya pada waktu itu
cutinya tidak tanggal merah sih tanggal merah, tapi cuti bersama itu tidak masuk dalam cuti perusahaan saya. Jadi kalau mau ambil ambil liburan di saat cuti bersama itu harus mengajukan cuti. Dan pada waktu itu juga karena masih karyawan baru, belum subuh. Saya mulai pertama kali bekerja tuh awal puasa, pertama kali hari pertama puasa. Jadi ya itu tidak terlalu banyak jatah cuti yang saya dapat pada waktu itu. Jadinya ya sekali lagi memilih untuk tidak pulang, memilih stay di Jakarta saja gitu. Ya, dan sekali lagi kalau pulang juga memang biayanya cukup mahal. PP bisa sampai 7 juta, belum lagi yang harus dibagi ke keluarga dan sebagainya. Nah, baru kemudian tahun kelima di Kerawang. Nah, di Kerawang ini mungkin kasusnya mirip. Waktu itu saya dapat klien orang Jepang, kontraktor, general kontraktor. Jadi benar-benar jadwal liburnya cuma 2 hari setelah puasa, 2 hari sebelum lebaran, 2 hari setelah lebaran. Jadi harus onsite, dan itu kalau mau pulang juga ribet. Jadi ya itulah pertimbangan kenapa saya tidak pulang sampai sekarang, karena memang jatah cuti yang hanya sedikit dan juga pertimbangan finansial yang ada. Tidak ada yang saya kejar sih pada di 8 tahun terakhir, karena memang ada pertimbangan lain yang juga saya pikir lebih menguntungkan pihak keluarga juga. Jadi lebih memilih untuk tidak pulang di 8 tahun terakhir ini. Ya mungkin itu dulu cerita dari saya di hari ke-24 ini. Semoga bisa ngasih sesuatu atau mungkin pertimbangan lain ke teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di perantauan dan memang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya. Oke, semoga cerita itu bisa ngasih sesuatu, dan terima kasih udah ngikutin dari mulai konten pertama sampai sekarang. Kita masih punya beberapa hari lagi sebelum lebaran. Terima kasih, kita ketemu lagi besok hari. Thank you.